الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ya. Jadi kalau gini, Anda kalau bekerja, saya, Anda, kita bekerja, kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10.000 rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis Anda sholat itu diberikan juga bayarannya, diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa diberikan pokoknya, baca Al-Quran dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja dikerjakan karena Allah mencari yang halal. Tuliskan poinnya. Salat, tuliskan poinnya. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya. Di hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 ke 2 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan duniaku punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain, tuh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, nggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat tuh nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, miskol tahajud, miskol untuk baca Quran, ya, miskol untuk bisa tilawah, miskol untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, miskol pada yang tidak bagus, tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti, tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit. Di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya. Elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya?
waktu produktif untuk bekerja. Setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu. Kalau selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30 berapa? 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya. Dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan sholat isya. Hei, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu. Dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi disebutkan bisikallahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya, sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita nggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya. Dari detik ini, dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan? Tanyakan pada diri kita. Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Kenapa masih main-main juga? Kenapa nggak dimanfaatkan? Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa nggak sempat terfikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat? Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah, sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar ya. Ini rata-rata usia berapa tahun? Oh baik, 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak, atas gitu ya, bagian. Nggak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, tulis, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik, mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Udah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah, 40 tahun misalnya. Ya, standar keseriusan beraktivitas. Ya, lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya walau tidak semuanya teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur. Dari mulai lahir, bayi kecil tidur, dewasa beraktivitas tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam.
tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Baik. Sisanya beraktivitas, ya. Nah, itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya 20 tahun. Dari 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Ya, jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya, ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas, insya Allah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insya Allah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, Syekh Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah Maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun. Lebih daripada 40 tahun. Lebih daripada 20 tahun. Dan sampai kesempatan itu sampai hari ini pun untuk baca pun belum punya waktu. Dan Anda mengharap surga, Anda siapa?